Bisakah para pelaku organik, khususnya padi atau beras di Jawa Barat ini, ke depan bisa melakukan kemitraan dengan Food Station Cipinang Jaya ini? Persilakan Pak Ahmad Yani untuk menyampaikan. Mangga Pak. Narasumber yang ketiga yaitu Bapak Ahmad Yani dari PT Food Station Cipinang Jaya atau BUMD Pemprov DKI Jakarta. Beliau akan menyampaikan barangkali bagaimana peluang pemasaran pangan berkualitas dalam hal ini organik. Bisakah para pelaku organik khususnya padi atau beras di Jawa Barat ini ke depan bisa melakukan kemitraan dengan Food Station Cipinang Jaya ini? Persilakan Pak Ahmad Yani untuk menyampaikan. Mangga Pak. Oke Bu, terima kasih banyak Ibu Eti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi kebetulan Pak Prof Agus itu benar itu Pak itu. Kita juga banyak mengalami beberapa kali klaim yang overklaim itu, ternyata memang berbahaya itu. Baik, menjawab pertanyaan Ibu Eti yang langsung tadi itu menanyakan apakah memungkinkan, sebenarnya sih semua memungkinkan Bu Eti itu untuk bekerja sama, cuman kembali lagi bahwa kebetulan paparan saya untuk sore ini saya juga diberitahu juga 2 hari lalu, nggak 3 hari lalu ya, paparan saya memang sudah saya kirimkan ke Pak Ayi tadi lewat WhatsApp, cuman nanti kalau tidak bisa di-share juga lewat screenshot, saya akan cerita aja seperti apa adanya. Terutama mengenai Food Station dulu Bu, saya mulai dari Food Station aja dulu. Food Station ini kan BUMD Pemprov DKI bergerak di bidang pangan. Kebetulan juga kami ini juga pengelola pasar induk beras Cipinang di Jakarta, di mana pasar induknya sendiri adalah pasar induk terbesar lah di Indonesia. Saya kira orang Jawa Barat, terutama yang bergerak di bidang beras, sangat paham terhadap pasar induk beras Cipinang, karena memang banyak yang supply dari Jawa Barat. Terus kemudian dalam perkembangannya, setelah kami memulai banyak perubahan, terutama masuk ke dalam retail modern, memang dimulai lebih banyak daripada beras yang umum, yaitu beras seperti yang beras panjang. Terus kami kembangkan juga dengan beras yang ada yang short grain, baik yang mentik maupun ada juga muncul, dan varietas-varietas lain. Terakhir juga ada beras khusus seperti Japonica, itu juga bekerja sama dengan Gapoktan yang dari Kerawang, Jawa Barat. Terus terakhir-terakhir ini di akhir 2020 kami memang mulai melirik ke satu produk yang lebih sehat, kita sebut memang healthy product. Di sini adalah beras organik. Salah satunya itu adalah beras organik. 30 menit ya. Tuh. Kan tadi Pak Agus 15 menit, ini 15 menit. Itu beras merah putih. Nanti saya mungkin bisa share gambarnya, tapi kalau memang belum ada, nanti paparannya bisa saya kirimkan ke admin aja, nanti silakan di email deh gitu. Nah, untuk di tahun 2021 memang kita ada rencana juga mengembangkan organik yang lain Ibu gitu. Ada juga mungkin beras beras panjang yang organik. Kita juga kerjasama juga dengan petani Jawa Tengah, petani komunitas dari komunitas
kalau nggak salah namanya KTA 1 dan Wono Agung. Justru malah yang Jawa Barat memang kita tunggu deh Bu, gitu. Ngurung di status. Cuman sekali lagi bahwa untuk kedepannya sangat mungkin kita akan melalui tahapan-tahapan. Kita dari timnya FS nanti akan bisa bersilaturahmi lah ke tempat mana tadi yang di Koperasi Dharma Kencana untuk nanti bisa menindaklanjuti hal-hal tersebut. Pada prinsipnya untuk bicara soal pasar itu sebenarnya kalau bicara dari data itu luasan lahan padi organik aja, kalau kita bicara soal padi ya itu luasan lahan padi organik aja sudah ada lonjakan ya dari tahun 2017 itu, sehingga sebenarnya kan bisa dibaca bahwa kalau ada lonjakan dari situ untuk lahan pertaniannya, sebenarnya kan demandnya juga melonjak tinggi, itu seimbang dengan seperti itu. Mengenai persoalan permintaan produk organik dari luar juga otomatis akan tinggi, gitu. Sementara yang dalam negeri sendiri kan sebenarnya juga harus banyak diolah supaya kita juga punya produk yang sehat, gitu. Kenapa kok orang luar yang lebih aware terhadap produk yang lebih sehat, sementara orang kita sendiri kan harusnya itu ditanam-tanam di tempat kita, ya kita juga yang harusnya bisa mengkonsumsi produk sehat tersebut. Gitu. Nah, kembali lagi ke soal tadi bahwa kami lebih menekankan kepada budidaya dan produknya itu bisa di treatment untuk menjadi lebih baik, sehingga pada saat hasil akhirnya itu akan menjadi produk yang sebenarnya mudah untuk dijual, gitu. Karena sebelum ini itu kami seringkali menemukan beberapa kali memang harus melakukan matching untuk matching kualitas, dan itu juga cukup panjang waktunya, gitu. Cukup panjang waktunya. Salah satunya yang kita lakukan sekarang ini adalah, kebetulan ini contohnya memang belum organik ya, gitu. Itu dengan Koperasi Malepadi ya di Jawa Barat. Itu kebetulan memang timnya tersebut juga kenal sama Pak Ai ya, gitu. Jadi kita melakukan semacam kontrak farming itu untuk varietas tertentu, dan kami jadikan dalam kemasan yang khusus dengan nama Jasmine, produknya beras FS itu. Nah, di awal-awalnya memang kita punya satu handicap yang memang ya harusnya kita bisa atasi itu bersama-sama, yaitu bagaimana caranya melakukan meningkatkan mutu sampai pada titik tertentu supaya kita bisa diterima di konsumen. Itu salah satu yang sebenarnya kita juga perlu banyak obrolin di awal agar kita bisa bisa mencapai ke titik quality yang sebenarnya akan bisa diterima oleh konsumen. Kurang lebih sebenarnya seperti itu. Itu beberapa tantangan untuk bisa diterima bisa menjual dengan baik, karena kalau produknya itu sendiri sudah produk yang cukup bagus dengan harga yang bagus, sebenarnya cara menjualnya juga cukup mudah, karena saluran-saluran penjualan atau channel-channel penjualan saat ini itu sudah mulai cukup banyak. Kalau dulu kan penjualan memang harus secara tradisional, dan sekarang dengan adanya teknologi kita bahkan para petani bisa menjual langsung itu melalui market e-commerce. Itu petani sendiri bisa buka toko sendiri, terus kemudian bisa menjual langsung direct, gitu. Cuman memang untuk e-commerce ini memang walaupun mudah, tapi lokasi sangat menentukan, gitu. Apabila pengguna organik produk organik ini beras contohnya itu kebanyakan di wilayah Jakarta atau perkotaan,
maka akan sangat mudah kalau memang beras itu ada distribusi senternya ada di sana. Dibanding kalau orangnya harus membeli ke Subang, kurang lebih seperti itu. Tapi dari data yang kemarin saya dapat dari statistik pertanian organik yang dikeluarkan oleh AOI, ya, itu di 2019 itu mereka kan sempat melakukan sedikit survei. Salah satu kanal atau channel distribusi yang cukup besar dan bisa diperhatikan itu adalah pertama adalah pembelian langsung, tapi pembelian langsung ini memang punya keterbatasan. Jadi keterbatasannya mungkin ya sekitar wilayah pertanian tersebut. Itu umpamanya kalau di wilayah Subang ya sekitaran Subang, wilayah Tasik ya sekitaran Tasik, tapi kalau sudah antar kota pasti logistik cost-nya menjadi tinggi. Terus yang kedua melalui supermarket. Nah, melalui supermarket ini itu ada juga sebenarnya handicap, karena supermarket walaupun dia tempat jualan, kita juga harus memahami banyak costing di sana yang kita sendiri harus belajar banyak, bahwa di situ ada promo term, ada promo cost, ada trading term dan lain-lain. Sehingga kadang-kadang kalau kita melihat bahwa harga jualan di supermarket bisa menjadi lebih tinggi, itu ya wajar saja. Tapi sebagai tempat jualan, supermarket memang juga punya jaringan. Contohnya kita bicara seperti Indomaret, ya Indomaret sudah ada di mana-mana, gitu. Jadi sebenarnya coverage-nya lebih luas. Terus yang menarik itu tadi e-commerce. Sebenarnya e-commerce itu adalah salah satu yang potensial, yaitu digarap oleh AP3O, gitu, oleh teman-teman di sini, gitu. Mungkin dari Koperasi Dharma Kencananya Pak Dedi, teman-teman itu bisa membuka lapak-lapak di e-commerce, di platform e-commerce itu, baik di Shopee, Lada, Blibli, karena pendaftarannya kan cukup murah, gitu. Untuk membuka toko di sana cukup murah. Namun sekali lagi, kalaupun sudah bisa membuka e-commerce itu dan bisa melakukan penjualan, itu juga harus dipikirkan mengenai distribusinya. Seperti tadi saya bilang bahwa paling tidak itu sudah harus ada salah satu tempat distribusi yang ada di wilayah Jakarta itu, atau kalau di wilayah cukup mendekat kepada tempat-tempat seperti itu, gitu, untuk menghindari logistik cost yang besar. Itu. Yang selanjutnya untuk dan itu sangat membantu ya, itu sangat membantu dengan adanya teknologi seperti itu, karena dulu orang untuk berjualan harus masuk supermarket juga tidak semua memungkinkan, gitu. Nah, kemudian untuk pasar yang lebih besar lagi, saya kira bicaranya adalah pasar ekspor. Nah, kalau bicara untuk pasar ekspor, tentunya ini memerlukan effort khusus ya. Itu saya kira teman-teman AP3O juga harus banyak melakukan silaturahmi bersama Pemda, membuat komunitas relationship yang hubungan yang lebih banyak lagi kepada instansi atau lembaga-lembaga. Salah satunya mungkin yang bisa dihubungkan dengan ini adalah di bawahnya Kementerian Perdagangan itu ada ITPC, Indonesia Trade Promotion Center. Mereka lah juga yang bisa sebenarnya menjadi salah satu jembatan untuk pasar ekspornya Indonesia. Dan salah satunya ya mungkin adalah produk-produk organik, karena itu produk-produk organik memang lebih tren di luar daripada di sini, gitu. Nah, untuk menggapai sampai ke posisi berkenalan dengan mereka, saya kira platform sosmed juga sangat berpengaruh untuk bisa sampai seperti itu, karena grup-grup ITPC itu juga ada semua di Facebook, Ibu, gitu. Jadi kalau melihat mereka pakai nama ITPC, Indonesia Pak Yani, waktunya 1 menit lagi. Oke, Bu, baik Bu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kesimpulannya begini,
gitu. Buatlah produk yang bagus, gitu, baik, gitu, bersertifikasi dengan benar, gitu, gitu. Dengan kemasan juga yang akan bagus, saya kira kita juga sebenarnya akan mudah melakukan penjualannya. Sementara itu aja dulu. Terima kasih.